Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Salam. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan yang Maha Kuasa atas kebersamaannya kepada kita semua di pagi hari yang berbahagia ini. Bahwa kita masih diberi kesempatan hadir dalam rangka melaksanakan pembinaan terhadap seluruh penyuluh agama, baik itu penyuluh agama Islam PNS, penyuluh agama Kristen PNS, dan juga penyuluh agama Katolik, dan juga seluruh P3K yang ada di jajaran Kementerian Agama Kabupaten Tapanuli Utara. Bapak Ibu sekalian, pertemuan kita di pagi hari ini adalah salah satu program yang sudah diterapkan atau salah satu program yang ingin kami sampaikan kepada saudara-saudara sekalian. Dalam menindaklanjuti rapat koordinasi nasional oleh Bapak Menteri Agama, ini tentu harus diterapkan kepada kita semua. Kita harus tidak lanjuti hasil rapat itu nantinya. Dan juga nantinya jajaran Kanwil Kementerian Agama Provinsi Sumatera Utara melaksanakan raker seperti ini. Nah, sebelum melangkah ke sana Bapak Ibu sekalian, kami sampaikan kepada kita bahwa adanya Surat Edaran Menteri Agama nomor 9 tahun 2023 tentang pedoman ceramah keagamaan. Ini saya menyampaikan kepada Bapak Ibu sekalian, selaku penyuluh agama, baik itu P3K, kita harus dapat mempedomani ini. Kita harus dapat menyampaikan ini kepada seluruh umat. Kenapa saya katakan di situ? Karena Kementerian Agama itu adalah salah satu instansi pemerintah yang dalam hal ini adalah turut dalam meningkatkan kerukunan amat beragama, yang menjadi salah satu topik yang terbaik atau salah satu tugas yang paling penting di jajaran Kementerian Agama. Penyuluh agama adalah garda terdepan sebagai mitra kerja untuk seluruh umat atau seluruh pengurus-pengurus rumah ibadah yang ada di Tapanuli Utara. Untuk itu Bapak Ibu sekalian, agar saudara selaku penyuluh agama supaya dapat dan dimampukan untuk menyebarluaskan atau menyampaikan surat edaran ini, termasuk kepada tokoh agama, tokoh gereja, dan juga kepada BKM yang ada di Kabupaten Tapanuli Utara. Dalam hal melaksanakan pedoman ceramah agama ini Bapak Ibu, bahwa salah satu penyuluh agama itu adalah menjadi mitra kerja Kementerian Agama untuk menyampaikan ini terhadap umat-umat kita yang ada di sekitar kita masing-masing. Karena kita tahu bahwa yang penyuluh agama itu dimampukan dalam hal bentuk di kelompok binaan bisa menyampaikan hal ini, dan juga saat di rumah ibadah juga boleh menyampaikan bagaimanalah hubungan kita terhadap masyarakat sekitar kita, bagaimana kita menyesuaikan ini demi terwujudnya moderasi beragama sebagaimana yang sudah dicanangkan oleh Pak Menteri Agama kepada kita, yang menjadi salah satu program prioritas yang dari 7 program prioritas Bapak Menteri Agama. Dan salah satunya Bapak Ibu program ini adalah tentang transformasi digital. Transformasi digital ini maksudnya bahwa kita harus bisa memahami IT yang sudah dikumandangkan mulai dari tingkat pusat sampai ke daerah, termasuk itu Instagram, YouTube, dan juga termasuk Facebook. Nah, saudara sebagai penyuluh agama dalam melaksanakan ceramah, baik itu penyuluh P3K Islam, itu waktu saat melaksanakan ceramah agama itu harus untuk divideokan dan harus kita tampilkan di YouTube, sehingga masyarakat melihat bahwa jajaran Kementerian Agama itu dalam hal melaksanakan ceramah kami sudah masuk ke dunia medsos. Jadi masyarakat itu melihat kita, tugas-tugas kita sebagai aparatur sipil negara. Dan begitu juga dengan penyuluh agama Katolik dan penyuluh agama Kristen. Itu juga harus memvideokan segala ceramah-ceramah agama demi kebaikan-kebaikan yang akan dilaksanakan di daerah tugas kita masing-masing. Dan juga sistem pelaporannya agar saudara menyampaikan laporan itu kepada kepala seksi dan menyampaikan kepada kami untuk kami teruskan ke pimpinan kami di tingkat Kanwil Kementerian Agama Provinsi Sumatera Utara.
Nah, untuk itu kami harapkan kepada kita semua, termasuk P3K, PNS, dalam hal ini sesuai dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2000 tentang aparatur sipil negara. Di situ juga, di pasal itu juga tercantum tentang berorientasi terhadap pelayanan, yang artinya memberi pelayanan prima terhadap masyarakat. Bagaimana pelayanan prima kita memuaskan masyarakat kita dalam hal pelayanan keagamaan sesuai dengan Surat Edaran Menteri Agama tahun 2023. Itulah harapan-harapan kami kepada kita semua, dan hal pelaporannya juga tentang tugas-tugas ini juga, dan kami harapkan juga kepada Kasih Bimas Islam agar membuat jadwal-jadwal khatib Jumat kepada P3 kita itu, sehingga nanti P3 kita tampil di tengah-tengah masyarakat. Dan juga begitu juga dengan penyuluh-penyuluh agama lainnya, supaya membuat jadwal kalau memang penyuluh termasuk penyuluh agama Kristen dan Katolik itu ada kedekatannya atau ada berpartisipasi dalam rumah ibadah, itu juga bisa dibuat jadwal untuk divideokan dan kita tayangkan di YouTube sehingga masyarakat melihat bagaimana peran dari aparatur negara Kementerian Agama itu di tengah-tengah masyarakat. Dan juga masalah laporan dan tugas-tugas prosedurnya timbal balik hal penilaiannya, sehingga kepala seksi kepada saya nantinya saya dapat menilai tugas-tugas saudara di lapangan itu sebagaimana sebenarnya, sehingga saya dalam hal penilaian nanti bisa menentukan apakah layak menjadi nilai baik atau memang tidak layak atau cukup dan sebagainya. Demikian saja Bapak Ibu sekalian yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan surat edaran ini tentang pedoman ceramah ini kita dapat duduk bersama dengan masyarakat dan menyampaikan kepada masyarakat. Semuanya sebelum nanti kita serahkan, ada yang bertanya. Pertama adalah bahwa khatib Jumat untuk penyuluh Islam itu harus nanti diberikan jadwal, jadi masing-masing menyampaikan jadwal-jadwalnya itu diserahkan ke kita di Bimas Islam. Kemudian yang kedua adalah laporan P3K itu ditandatangani oleh Kakua. Kemudian laporan dari seksi nanti ini akan diserahkan kembali pada Pak Kakan. Kemudian membuat video kegiatan itu untuk di-share. Jadi Bapak Ibu, semua penyuluh itu harus membuat video, harus membuat konten tentang penyuluhan. Nah, jadi dibutuhkan kreasi, dibutuhkan kreativitas. Saya mau membantu Bapak Ibu. Kalau masih ada yang tidak paham cara membuatkan video, mengedit, memotong, segala macam, bisa kami bantu. Dan nanti contohnya kalian yang menentukan waktunya, saya tunggu nanti. Silakan. Ya, kami silakan. Oke. Ini Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semuanya. Terima kasih pada moderator. Terima kasih sama-sama yang kita hormati Bapak Kemenak Kabupaten Utara, Bapak Dr. Andes Tigor MN. Pertama, terima kasih atas program yang telah ditetapkan Kemenak Kabupaten Tambun Utara untuk kita senantiasa berada di tiap Senin pertama tiap hari Minggu, setiap minggunya mengadakan pelatihan-pelatihan di kantor kita. Itu sangat mendukung atas efektivitas bahkan pola dan tata kerja kita di Kementerian Agama Kabupaten Utara. Terkait dengan bimbingan pagi ini, Pak Kakan, izinkan saya Haji Samsul Pandiangan SPDI, Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Tarutung, yang kami temukan di lapangan Bapak terkait dengan keberadaan penyuluh baik itu P3K maupun non-PNS. Sebetulnya yang kami lihat sudah berjalan, kalau kinerjanya sudah berjalan. Yang ingin
kami tanyakan kepada Pak Kakan dan Pak Pelaksana Tugas Kasidimas Islam, keraguan daripada penyuluh kita ini tentang juknis atau ketentuan-ketentuan yang harus mereka pedomani, ini yang masih agak diragukan sama mereka. Tolong pencerahannya dari Pak Kakan atau narasumber lainnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Juknisnya penyuluh PNS. Nah, itu juga isinya semua. Nah, jadi kemarin kan ada juga pertanyaan itu kan Pak Kapolta Rutung, belum ada juknis kami katanya kan. Jadi saya kemarin waktu ke Bimas Islam di Kanwil, apa yang dikerjakan oleh penyuluh PNS seperti itu juga yang dikerjakan oleh P3 kan. Begitu deh ya. Dan selamat beraktivitas Horas.